Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan ketemu lagi bareng gue Bewok. Di depan Bewok ini sudah ada sebuah handphone keluaran terbaru dari Realme, yaitu Realme 9 Pro Plus. Yang mana varian Pro Plus ini merupakan varian pertama yang dikeluarkan sama Realme di number seriesnya mereka. Yang mana untuk varian Pro Plus ini dikeluarkan untuk memperkenalkan fitur-fitur flagship di kelas handphone mid-range-nya Realme. Yang tentunya untuk Pro Plus ini menjadi handphone flagship mid-range pertama yang dikeluarkan oleh pihak Realme. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video unboxing-nya. Sebelum kita cek unit dari device-nya, Bewok mau kasih tau dulu nih tampilan dari box-nya. Ini dominan banget, warnanya adalah kuning seperti ciri khasnya Realme. Di bagian bawah ada tulisan Realme, kemudian di bagian atasnya 9 Pro Plus. Dan ini sudah support konektivitas 5G pastinya. Di bagian samping kalau kita geser ada tulisan Realme. Di bagian samping sebelah kanannya Realme 9 Pro Plus 5G. Dan tentunya di bagian atas sama bawah ini terdapat barcode, tapi di bagian bawahnya ini kosong. Kita beralih ke bagian belakang. Di sini terdapat beberapa spesifikasi ataupun unique selling point yang dimiliki sama handphone ini. Seperti yang kalian lihat, ini bagian kameranya sudah menggunakan sensor Sony IMX766 dengan OIS kamera. Kemudian bagian chipsetnya Doski pakai MediaTek Dimensity 920 5G prosesor. Dan ini sudah support 60 watt Super Dart Charge. Dan refresh rate-nya layarnya sudah 90 Hz Super AMOLED display. Di bagian bawah sini terdapat beberapa informasi. Sedangkan untuk varian warnanya ini Sunrise Blue. Selain warna Sunrise Blue ada juga Aurora Green yang cukup menarik juga untuk varian warnanya. Dan langsung aja nih kita execute untuk buka box-nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, Brother Euk. Di depannya seperti biasa ada tulisan greeting, "Hey, welcome to Realme family." Kemudian ada tulisan Realme di sini. Kita kesampingkan dulu. Nah, di bagian layer pertama di dalam boxnya ini terdapat SIM ejector. Kemudian ada manual book seperti biasa, including sama warranty card. Ini user guide, manual book. Dan ada silikon case-nya juga, bro. Ini tuh warnanya bening tapi rada-rada ke hitam-hitaman gitu loh, bro. Cuma masih clear gitu sih warnanya. Kita kesampingkan dulu unit dari device-nya sebelum kita cek warnanya tuh menarik atau enggak. Di dalamnya ini terdapat kepala charger, ini Super Dart Charge yang sudah support 60 watt. Lanjut lagi, di sini terdapat USB Type-C cable. Kurang lebih seperti itulah paket pembelian ketika kalian mau ngetakis Realme 9 Pro Plus ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on. Ini bawa lepas dulu bagian barcode-barcode-nya. Dan inilah yang mereka sebut varian warna Sunrise Blue. Menarik banget ya, anti mainstream desainnya. Dan sekarang kita bakal bahas dulu bagian sisi kanan, kiri, atas, bawah, depan, dan juga belakang. Di bagian bawah, ini terdapat grill speaker, ditemani juga dengan USB Type-C cable portnya. Ada mic, dan juga ada port jack audio 3,5 mili. Bergeser lagi ke bagian samping sebelah kanan, ini terdapat tombol volume up and down yang sejajar juga dengan SIM tray yang bakal kita cek juga nih apakah bisa including sama micro SD juga atau enggak. Oke, yang mana untuk Realme 9 Pro Plus ini Doski bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, tapi nggak ada slot micro SD-nya ya bro. Baik, sekarang kita cek ke bagian atas. Ini sepertinya kosong, nggak ada apa-apa, cuman mic aja, lubang mic kecil di bagian atas. Kemudian digeser lagi ke bagian samping lagi nih, terdapat tombol power on off yang berarti asumsinya karena nggak ada sensor fingerprintnya di bagian samping ataupun di belakang, berarti dia sudah mengadopsi fingerprint under display. Nanti bakal kita cek ya. Ini Bewok nyalain unit dari device-nya, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu di bagian belakang nih. Menarik banget, cantik bro warnanya. Nah, kalau kalian enggak ya, di bagian sebelah kiri Bewok, ini kan terdapat simbol-simbol nih. Karena unit yang Bewok review ini adalah unit global. Nanti untuk Indonesianya pasti nggak akan ada simbol-simbol kayak gini. Dan kalau lu semua enggak, ini tuh nampaknya memang desainnya lebih tipis dibandingkan sama Realme series number sebelumnya. Karena untuk Realme 9 Pro Plus ini cuma punya ketebalan 7,9 mm aja.
dengan bobot yang cukup ringan nih menurut Bewok, yaitu 182 gram aja. Untuk dimensinya ini 160,2 kali 73,3 kali 7,99 mm. Nah sebenarnya arti kata flagship di Realme 9 Pro Plus ini ada 3 poin. Yang pertama adalah desain flagship, kemudian kamera flagship, dan performa flagship pastinya sudah support 5G popularizer. Nah sekarang kita bakal bahas atau kita kulik dulu nih walaupun hands on, nggak terlalu banyak tapi bakal gue kulik sedikit. Kita akan bahas masalah kamera flagshipnya ini nih. Seperti yang sudah gue mention di awal, kamera dari Realme 9 Pro Plus ini punya fitur sekelas HP flagship. Yang mana Doski mengadopsi sensor Sony IMX766 Plus, ada OIS-nya juga brother. Selain OIS ada juga fitur AIS yang pasti anti shaky club nih. Dan ini menjadikan Realme 9 Pro Plus sebagai handphone kelas mid-range pertama yang pakai OIS. Sedangkan untuk konfigurasi kameranya sendiri, main kamera ini punya resolusi 50 megapiksel with Sony IMX766 seperti yang sudah gue mention, plus OIS juga. Dan ada 8 megapiksel dengan 119 derajat super wide lens. Terakhir ada 2 megapiksel macro lens. Including juga dengan LED flash di bagian bawah sebelah kiri. Kalau kita menelisik dari segi desain, yang mana desain flagship Realme 9 Pro Plus ini menjadi trendsetting design dengan menghadirkan desain light shift design. Kalau gue goyang-goyangin kayak gini nih, unit dari device-nya, warna dari back cover ataupun cover belakangnya itu bisa berubah-ubah bro. Dan itu berkat prinsip photochromic yang ada di desain Realme 9 Pro Plus. Dan uniknya ya, handphone itu bisa berubah warna dari warna biru ke merah di bawah sinar UV cuma dalam kurun waktu 3 detik aja. Dan kalau misalkan lo semua pengen kembaliin lagi nih ke warna semula, slow, gak usah lo jemur lagi bro. Karena lo diemin aja, cuma dalam waktu 2-5 menit, dia tuh bakal balik ke warna semula lagi. Nanti mungkin bakal kita buktikan ya keindahan dari bagian back covernya ini di segmen review. Dari keindahan bagian back cover, kita akan beralih ke bagian layar. Seperti yang Beok mention di awal, ini sudah gue setting ya tadi. Untuk security ataupun keamanannya, Doski ini pakai fingerprint under display. Sekarang kita bakal bahas masalah layarnya sedikit. Yang mana untuk Realme 9 Pro Plus ini, Doski punya bentang layar seluas 6,4 inci dengan refresh rate 90 Hz, ultra smooth display, dan touch sampling rate-nya nyampe 360 Hz. Resolusinya sendiri 2400 x 1080 pixel Full HD+, dengan kerapatan PPI ataupun density 409. Dan screen to body rasionya ini 90,8% dan sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 5. Kemudian terakhir di pojok sebelah kanan atas ini terdapat desain punch hole yang mana tersematkan kamera selfie ataupun kamera depan yang punya resolusi 16 megapiksel. Desain flagship dan juga kamera flagship sudah Beok bahas tadi. Sekarang kita bakal masuk ke part poin ketiga, yaitu performa flagship. Kenapa Realme 9 Pro Plus ini disebut punya performa flagship? Karena Doski ini sudah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G dengan fabrikasinya 6 nanometer dan sudah ada pendingin vapor cooling chambernya. Untuk RAM-nya sendiri 8 GB dan sudah support 5G Dynamic RAM Expansion. Kemudian Realme UI-nya juga ini sudah menggunakan Realme UI terbaru, yaitu 3.0. Untuk Android-nya, Doski sudah menggunakan Android version 12. Jadi gue rasa wajar ya kalau misalkan Doski ngomong sebagai performa flagship. Karena Doski ini sudah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G, pastinya ini sudah ready untuk konektivitas 5G. Sedangkan untuk grafisnya, Doski ini pakai GPU ARM Mali G68. Dan di bagian belakang, di dalamnya sini, udah ada baterai built-in. Ini kapasitasnya 4500 mAh dan sudah support 60 watt super dark charge. Makin penasaran gak sih lu brother sama semua fitur-fitur flagship yang ada di handphone kelas mid-range seperti Realme 9 Pro Plus ini? Jujur gue sih memang pengen ngulik review jauh lebih dalam ya. Apakah performanya tuh bener-bener kelas flagship atau enggak? Dan kira-kira nih handphone ini dibanderol dengan harga berapa? Penasaran? Gue sendiri pun penasaran. Karena sampai detik ini gue pun belum dikasih bocoran sama siapapun terkait harga resmi di Indonesia untuk Realme 9 Pro Plus ini. Dan pastinya kalian pantengin terus channel YouTube Pricebook karena nanti mungkin beberapa hari lagi kali ya gue bakal review jauh lebih dalam dan bakal gue informasiin terkait sama harganya. Terima kasih buat lo semua yang sudah nonton video unboxing dari Realme 9 Pro Plus ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum, brother.